Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Happy New Year, selamat tahun baru. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kita sehingga kita masih bisa memasuki tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sebagai pesan awal tahun yang kuat bagi kita semua memasuki tahun yang baru, musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah Crossing Your Jordan River. Apa artinya? Artinya adalah seberangilah sungai Jordanmu. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7 Bapak Ibu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, ayo sama-sama, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Semua yang setuju dengan firman ini katakan amin. Sungai Jordan menjadi sungai penghalang pada masa itu, menghalangi bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, meraih apa yang Tuhan janjikan. Sungai Jordan berbicara tentang masa sukar yang dihadapi oleh bangsa Israel sebelum mereka memasuki musim yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat gambaran di depan, kira-kira demikianlah gambaran sungai Jordan. Meluap sampai jauh dan airnya itu sangat dalam. Jarak dari sini ke sana begitu jauh sekali. Rasa-rasanya mustahil, rasa-rasanya sulit dan terlalu sukar untuk dilewati. Bukankah tahun 2020 ini menjadi masa yang cukup sukar bagi kebanyakan orang? Bukan cuma buat kita Bapak Ibu, tapi juga buat banyak orang di seluruh muka bumi ini. Ada wabah penyakit yang luar biasa yang bernama Corona, COVID-19 atau COVID-19. Ada berapa banyak air mata, duka cita, kehilangan, ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kesulitan ekonomi melanda, ada begitu banyak tangisan penderitaan. Tetapi di masa-masa yang sangat sukar semacam itu pun, Tuhan masih tetap menolong umatnya. Ada orang dunia yang berkata demikian Bapak Ibu, bahwa kalau dia mau jadi seorang pemenang, dia adalah orang yang berdiri pada saat dia jatuh. Sementara yang lain menyerah, dia bangkit berdiri. Alkitab juga mengajarkan Bapak Ibu, sebenarnya ya, perhatikan. Alkitab berkata di 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekalipun pepatah dunia berkata pemenang adalah dia yang mampu berdiri ketika jatuh dan masih tetap bertahan ketika yang lain menyerah, tapi sungguh tidak mudah untuk menjadi seorang pemenang. Ada juga yang mengajarkan demikian Bapak Ibu, bahwa kalau pemenang dia selalu mencari jalan, sementara pecundang dia selalu mencari alasan. Masalahnya adalah di manakah jalan itu?
Di manakah sang pemenang bisa menemukan jalan itu? Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah berita baik. Dengarkanlah kabar baik ini. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Berbeda dengan kebanyakan orang, bagi setiap kita yang percaya Bapak Ibu, pada saat kita mengalami masa-masa sukar dalam hidup ini, Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah jalan keluar. Tuhan akan tuntun kita. Seperti Tuhan menyertai Bapak Ibu di masa sukar 2020, dalam tahun 2021 ini, Tuhan juga akan membuka jalan bagi kita. Kita bukan cuma keluar sebagai pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangannya yang kuat bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan gambar yang di depan lagi, Bapak Ibu. Terlihat di sana bagaimana imam mengangkat tabut Tuhan, dan ada sungai Yordan, kesukaran yang begitu luar biasa menghadang di depan. Tetapi mereka melangkah dengan iman. Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Apa artinya Bapak Ibu? Demikianlah firman yang datang kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Baiklah yang bertelinga mendengarkan pesan Tuhan yang indah ini buat kita semua. Tahun 2021 adalah tahun di mana Bapak Ibu dan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal. Kita akan ditolong secara ajaib. Mujizat akan turun ke atas kita. Perhatikanlah, tahun 2021 ini Tuhan akan menolong kita secara ajaib. Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang tidak masuk akal. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang menyeberangi sungai Yordan kita. Pada saat Yosua, mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalami satu hal yang luar biasa, janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu perhatikan gambar di depan ini. Ini adalah tanah perjanjian yang begitu indah luar biasa. Berbeda dengan padang gurun, tanah gersang yang baru saja mereka lewati, kesukaran demi kesukaran yang mereka baru saja lewati. Tanah perjanjian begitu indah, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ada sesuatu yang luar biasa di sana Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan ini. Ulangan 6 ayat yang ke-10. Hendaklah yang mendengar memperhatikan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dengarkan begini. Pada saat bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka melihat kota-kota yang begitu besar dan baik. Bukan mereka yang bangun, orang yang bangun. Mereka hanya tinggal menikmatinya. Intinya adalah mereka yang menabur, kita yang menuai. Mereka yang membangun, kita yang mengambil hasilnya. Ada satu perjanjian Tuhan yang indah. Maksud inti dari pembicaraan ini adalah Tuhan benar-benar akan memberkati dan menolong Bapak Ibu secara ajaib. Hal-hal yang sepertinya mustahil akan kita raih di tahun 2021 ini. Yang sepakat katakan amin. Mari Bapak Ibu kita baca lagi ayat lanjutannya. Yohanes 4 ayat 38 meneguhkan kita. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mari pejamkan mata sejenak sebelum saya lanjutkan. Taruh tangan di hatimu dan katakan demikian. Tahun 2021
aku akan ditolong secara ajaib. Tahun 2021, aku akan diberkati secara ajaib, secara supranatural. Hal-hal yang kayaknya mustahil bagiku, tidak mustahil bagi Tuhan. Semua sepakat, setuju, mari kita berikan tepuk tangannya lagi yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tahun 2021 adalah tahun yang exciting, tahun yang luar biasa sesungguhnya bagi kita. Dan sebelum Bapak Ibu melangkah lebih jauh, dengarkanlah pesan Tuhan yang turun atas Joshua dan atas umatnya pada saat mereka memasuki musim yang baru. Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita, memasuki tahun 2021 ini, perhatikan, ikuti perkataan Tuhan. Perhatikan dan ikuti perkataan Tuhan. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Yosua 3 ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, jangan terlalu dekat dengan tabut. Nanti kita mati seperti Usa dia mati. Usa dia terlalu berani mendekat ke arah tabut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini. Usa itu adalah orang yang sombong rohani. Tahun 2021 ini Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang sombong rohani. Jangan merasa, oh aku sekarang sudah jago, aku sudah hebat khotbah, aku mulai dikenal oleh banyak orang. Oh aku sudah bisa A, sudah bisa B, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah malang melintang membujur terguling-guling. Itulah sebabnya aku terlalu berani. Dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang sombong rohani, mereka akan alami hal-hal yang mencelakakan hidup mereka. Tahun 2021 ini Tuhan mau kita menjaga jarak. Apa artinya menjaga jarak? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau kita terlalu jauh, nanti waktu tabutnya belok, tabut yang melambangkan kehadiran Tuhan, kita tidak bisa mengikutinya karena kita terlalu jauh. Poin yang dimaksud di sini adalah janganlah kita menjadi sombong rohani. Tetaplah rendah hati Bapak Ibu. Jangan jauh, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan sombong rohani. Kalau engkau dipakai oleh Tuhan, itu semua karena anugerah. Itu semua karena kasih karunia. Orang-orang mendekat kepadamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena apa yang sudah engkau lakukan, bukan karena pengalamanmu, bukan karena engkau begitu penuh karisma. Bukan Bapak Ibu. Semata-mata karena Tuhan yang mengurapi engkau. Dan kalau pengurapan itu dicabut, kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Bukankah kalau tidak ada Tuhan, kita juga bukan siapa-siapa? Tahun 2021 ini, ikuti, perhatikan petunjuk Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, baik secara offline maupun secara online. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Saya menemukan sebuah gambar sekolah minggu yang luar biasa, Bapak Ibu. Mari perhatikan gambar ini. Di bawah Bapak Ibu baca pesan Tuhan yang luar biasa dari Joshua 1 ayat yang kelima. I will never ever ever leave you nor forsake you. Artinya aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sementara di sudut atasnya Bapak Ibu lihat, ada imam-imam pengangkat tabut. Mereka turun ke bawah. Turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu simak gambar yang di depan ini, di situ ada kata wilderness, yaitu padang gurun, tanah yang gersang. Dan mereka hendak menuju yang disebut tanah perjanjian. Untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk meraih apa yang Tuhan janjikan di musim yang baru itu. Imam-imam, Joshua, orang-orang Israel, mereka harus turun. Mereka harus turun. Arti Jordan adalah turun Bapak Ibu. Mereka harus turun. Artinya adalah mereka harus rendah
hati. Tahun 2021 ini, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Justru orang yang rendah hatinya, dia mudah diangkat oleh Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Perhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kebaikan Bapak, Ibu, dan saya. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hari-hari yang ke depan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati semua kebaikan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bukankah dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua digenapi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan gambar yang di depan lagi, Bapak, Ibu. Setelah mereka berhasil melewati sungai Yordan yang sangat dalam dan airnya meluap itu, Yosua memerintahkan untuk mengambil batu-batu, kemudian membangun mezbah dari 12 batu yang diambil oleh kepala-kepala dari 12 suku Israel. Mari perhatikan lagi, apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan melupakan Tuhan. Berhati-hatilah apabila Tuhan di tahun 2021 ini mengangkat kemuliaan yang ada pada Bapak Ibu. Engkau lebih diberkati, engkau lebih dikenal, engkau lebih diakui oleh banyak orang di negara ini, bahkan mungkin sampai ke negara lain. Ingatlah baik, berhati-hatilah. Jangan melupakan Tuhan. Kita berhasil bukan karena kekuatan kita. Kita berhasil bukan karena kehebatan kita. Kita berhasil bukan karena pengalaman kita. Kita berhasil bukan karena siapa kita. Kita berhasil karena siapa yang ada di dalam kita. Siapa yang ada dalam kita? Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari beberapa ayat penutup ini kita baca sama-sama dengan suara kuat sebelum kita akhiri di dalam doa. Ulangan 6 ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Akhir kata, Bapak Ibu, jangan lupakan Tuhan. Teruslah mencari Tuhan. Teruslah dengan sungguh hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahun 2021 ini Tuhan akan menolong kita semua secara ajaib. Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang sepertinya mustahil bagi banyak orang, tapi tidak mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu setuju, mari kita masuk di dalam doa. Pejamkan hatimu, buka hatimu kepada Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Teguhkanlah firman yang disampaikan ini Tuhan dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Dimeteraikan dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan yang kami kasihi. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup membelah laut, nama yang sanggup membelah sungai Yordan, juga nama yang sanggup membelah masalah-masalah sukar. Tidak ada yang tertutup di matamu Tuhan. Kau lihat setiap hati yang terbuka. Kau lihat setiap hati yang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Di tahun yang baru, permulaan hari ini, ada begitu banyak umat-Mu yang mencari wajah-Mu. Maka berkatilah ya Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan. Dan jadilah apa yang diperkatakan hari ini dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Mari buka kedua belah tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan, dijadikan Tuhan Yesus berhasil. Dan terjadilah tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita ditolong secara ajaib. Kita diberkati secara ajaib dan supranatural. Biarlah doa berkat ini jadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.